Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga. Gimana nih kabar teman-teman semua? Karena kita kan udah lama banget ya nggak ketemu. Kira-kira teman-teman lagi happy atau sedih atau bahagia mungkin? Oke, kita skip dulu aja kali ya. Sebelumnya, selamat datang kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ketemu lagi dengan aku Alifa. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang kerjasama antar negara. Nah, sebelum masuk ke dalam apa itu kerjasama negara, aku mau tanya dulu nih, teman-teman tahu nggak apa itu kerjasama? Oke, mungkin kita bisa next dulu aja kali ya untuk tahu jawabannya. Nah, ini ada kerjasama. Jadi kerjasama itu merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan baik oleh individu, perseorangan, lembaga, pemerintah, ataupun organisasi yang memiliki tujuan bersama. Jadi kerjasama itu pasti didasarkan atas tujuan dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya apakah kerjasama negara? Kerjasama negara itu sendiri merupakan kerjasama antar negara, antar beberapa negara, ataupun di beberapa negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya ini didasarkan pada kesepakatan dari masing-masing negara tersebut. Nah, selanjutnya nih ada jenis kerjasama antar negara. Apa aja jenis-jenisnya? Yang pertama, ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan hubungan kerjasama antara satu negara dan negara lain yang tujuannya saling menguntungkan dua belah pihak. Nah, di bilateral ini teman-teman berfokus pada ada berapa jumlah dari negaranya. Contohnya, Indonesia bekerja sama dengan Jerman, Indonesia bekerja sama dengan Arab Saudi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ini ada kerjasama regional. Kerjasama regional ini kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara tertentu dalam satu kawasan. Karena misalkan gini teman-teman, kita itu kan ada di negara ASEAN. Nah, negara ASEAN itu negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi contohnya itu misalkan Indonesia bekerja sama dengan Singapura, Indonesia bekerja sama dengan Jepang. Nah, itu namanya regional. Kalau bilateral tadi bergantung pada jumlah negaranya, kalau regional bergantung pada wilayah dari negara tersebut. Kita bisa next ya. Oke, selanjutnya ada kerjasama subregional. Jadi kerjasama subregional itu merupakan suatu kerjasama antara negara-negara yang tidak harus berada di satu region yang sama atau tidak harus berada dalam satu wilayah yang sama. Misalkan teman-teman di Indonesia mau kerjasama sama negara di Afrika, mau kerjasama di negara India, mau kerjasama di negara Australia, mau kerjasama di Arab Saudi, itu diperkenankan. Nah, selanjutnya itu ada antar regional. Antar regional ini kerjasama yang terjadi antara beberapa negara dalam satu kawasan tertentu dengan beberapa negara lainnya yang berada di kawasan yang lain. Nah, ini ada hubungannya dengan kerjasama regional yang sebelumnya. Kalau regional tadi kan antar satu wilayah. Nah, kalau antar regional, wilayah tersebut, negara-negara di wilayah tersebut dengan negara-negara di wilayah lain. Misalkan, negara-negara di ASEAN bekerja sama dengan negara-negara di Eropa. Misalkan Uni Soviet, Rusia, Prancis, ataupun masih banyak lainnya. Nah, yang terakhir ini ada kerjasama internasional. Ketika yang sebelumnya itu jauh lebih umum, internasional ini lebih berskala besar. Jadi menerapkan atau menghadirkan seluruh negara yang ada di dunia. Jadi cakupannya sangat luas teman-teman dibandingkan dengan jenis kerjasama-kerjasama lainnya. Contohnya apakah? Contohnya ada PBB, ada WTO, ada UNDP. Nah, itu kerjasama yang dibangun di seluruh negara yang ada di dunia ini. Mungkin kita bisa next. Oke, selanjutnya ada bentuk kerjasama di ASEAN. Tapi sebelum masuk ke bentuk kerjasama dulu, aku mau nanya teman-teman tahu nggak apa itu ASEAN? Oke, mungkin kita bahas ya. Jadi ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat serta memajukan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN itu sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, negara-negara yang menjadi founding fathers atau yang menjadi pendiri dari negara ASEAN ini ada ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, dan juga Filipina. Nah, yang pertama, bentuk kerjasama ASEAN ini terbagi ke dalam beberapa sektor. Yang pertama ini ada sektor politik dan keamanan. Pada sektor politik dan keamanan, negara ASEAN ini menerapkan atau adanya kesepakatan untuk mewujudkan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah negara
yang bebas dari nuklir. Nah, ini dibuktikan dengan adanya Jovan juga Sanfilizid gitu teman-teman. Mungkin kita bisa next ya. Oke, yang kedua ada bentuk kerjasama dalam sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi ini yang pertama, banyak dari negara-negara ASEAN yang mendirikan berbagai macam pabrik. Mulai dari pabrik pupuk di Indonesia dan Malaysia, pabrik proyek industri di Filipina, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, membentuk kooperasi di ASEAN. Nah, yang ketiga, menetapkan kawasan perdagangan bebas. Yang keempat, membentuk negara sebagai penyedia cadangan pangan. Dan yang terakhir nih, penting banget, membuka pusat promosi agar negara-negara ASEAN itu dikenal di seluruh negara yang ada di dunia. Nah, kita bisa next. Selanjutnya ada kerjasama dalam sektor sosial budaya. Dalam sektor sosial budaya ini, ASEAN ini ada sebuah organisasi namanya ASCC atau ASEAN Social Cultural Community yang bergerak dalam bidang pendidikan, seni budaya, informasi, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perkembangan desa maupun pengatasan kemiskinan. Jadi ada banyak nih bentuk kerjasamanya mulai dari pengentasan narkoba, penanggulangan dampak bencana, perlindungan terhadap difabel, dan masih banyak lainnya. Pokoknya yang berfokus pada ranah seni budaya, perkembangan pendidikan, perkembangan desa, juga pengentasan kemiskinan. Kita bisa next ya. Oke, selanjutnya ada perdagangan internasional. Apa sih Kak perdagangan internasional? Jadi perdagangan internasional itu kegiatan ekonomi yang mencakup wilayah yang sangat luas. Jadi teman-teman bisa ekspor impor, teman-teman bisa beli barang-barang di Cina tuh kalau teman-teman suka belanja Shopee gitu kan. Itu termasuk dalam perdagangan internasional. Lalu apakah yang menjadi faktor dari adanya perdagangan internasional? Yang pertama pastinya perbedaan sumber daya alam dari masing-masing negara. Nah, perbedaan ini menyebabkan antar negara memiliki kebutuhan untuk saling melengkapi. Nah, yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya alamnya. Nah, didukung juga dengan perbedaan tingkat sumber daya kualitas sumber daya manusianya. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya, dan yang kelima, perbedaan-perbedaan lain yang menyebabkan adanya pengaruh kepada dunia perdagangan internasional. Mungkin kita bisa next ya. Oke, selanjutnya ada manfaat perdagangan. Manfaat perdagangan ini pasti kita merasakan banget ya teman-teman. Yang paling utamanya itu meningkatkan devisa. Devisa kita jadi naik. Ketika kita banyak ekspor, devisa kita pasti akan naik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi. Yang keempat, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan yang kelima, mendorong kemajuan iptek. Kita bisa next. Nah, tapi di sisi lain teman-teman, meskipun kita punya manfaat dari perdagangan internasional, ternyata memiliki beberapa hambatan juga nih. Kayak yang pertama, contohnya proteksi. Apa sih Kak proteksi itu? Jadi proteksi itu semacam kebijakan pemerintah yang didasarkan untuk melindungi hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, selain itu juga dalam proteksi ini, pemerintah ini mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri kita. Nah, yang kedua ini ada kuota. Jadi kuota itu semacam kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari satu negara. Jadi supaya kita kita nggak terlalu banyak impor, ada pembatasan juga, ada skala prioritasnya juga. Nah, selanjutnya ini yang ketiga tarif. Tarif ini merupakan kebijakan pajak atau besaran pajak yang akan dikenakan. Ketika teman-teman mau ekspor, teman-teman mau impor, teman-teman akan dikenakan pajak sebagai sumber devisa dari negara. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada politik dumping. Apa sikap politik dumping? Jadi, politik dumping ini merupakan suatu kegiatan atau kebijakan menjual barang dari luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Jadi ini merupakan sebuah hambatan. Kenapa? Karena sumber daya atau produksi dari dalam negeri itu semakin berkurang karena masuknya produk-produk dari luar negeri dengan harga yang sangat murah dibandingkan produk dalam negeri. Nah, mungkin itu materi pada kesempatan pertemuan keempat kali ini. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian maupun ketidakjelasan dalam menyampaikan. Besok pagi kita akan ketemu di jam 9 ya, setengah 10. Teman-teman boleh diskusi, boleh sharing session sama aku, boleh cerita-cerita tentang pre-testnya maupun post-testnya, dan masih banyak lainnya. Aku minta maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan selamat istirahat, selamat mendengarkan teman-teman. Have a nice day. Terima kasih.